Hai guys, kenalin aku Olin. Di sini aku mau ceritain bagaimana perjalanan aku masuk ke dalam dunia pelayanan. Jadi semuanya itu bermula waktu aku dengar sedikit potongan podcast dari almarhum Melita. Di situ tuh dia sempat ngomong kayak semua orang tuh bisa nyanyi, tapi nggak semua orang memiliki hati penyembah. Dan beberapa detik setelah dia ngomong itu ada sedikit potongan juga yang ngomong gini, sebenarnya kita tuh hidup untuk apa sih? Kita hidup di dunia ini tuh untuk apa? Dan dari situ aku tuh benar-benar bertanya-tanya gitu, kayak oh iya, aku tuh selama ini hidup di dunia ini buat apa sih? Dan aku tuh berpikir gimana caranya untuk aku tuh memiliki hati seorang penyembah. Sampai akhirnya di situ aku mikir, apa yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan di dalam hidupku gitu. Dan kebetulan sejak kecil aku tuh emang suka nyanyi, dan aku merasa bahwa talenta yang Tuhan kasih ke aku tuh ya di bidang nyanyi gitu. Dan di situ akhirnya aku tuh belajar gimana caranya untuk menjadi penyanyi yang memiliki hati yang menyembah. Sama seperti yang Melita ngomong, bahwa banyak orang yang bisa nyanyi, tapi gak semua orang tuh bisa menyembah. Akhirnya di situ aku tuh sering banget nonton praise and worship, nonton khotbah-khotbah tentang penyembahan, tentang worship. Bahkan aku juga nanya ke beberapa orang, gimana sih caranya memiliki hati penyembah itu. Dan aku juga baca beberapa buku. Bahkan aku tuh selalu berdoa gitu, tiap malam aku tuh selalu berdoa, Tuhan, aku mau dong Tuhan punya hati seorang penyembah itu. Dan akhirnya aku tuh sering banget latihan di rumah, nyanyian pujian, terus kayak sambil penyembahan juga. Sampai akhirnya tanggal 7 Mei 2024 itu aku buat sebuah video cover. Aku tuh di situ nyanyi lagu rohani, dan Posti itu nge-reply story aku, diajakin pelayanan. Dan di situ aku mikir kayaknya sudah waktunya untuk aku melayani, dan aku pikir kayaknya habis ini aku bakal langsung pelayanan. Tapi ternyata enggak, aku masih melalui beberapa proses. Jadi di situ aku latihan di kosan sampai akhirnya aku belajar untuk nge-WL di komunitas doa aku. Terus perlahan-lahan Tuhan percayakan untuk aku nge-WL di Bicom. Terus perlahan-lahan lagi Tuhan percayakan untuk aku nge-WL di Kids. Sampai akhirnya Maret 2025 kemarin, akhirnya aku dipercayakan untuk nge-WL di ibadah Youth Mekarwangi. Dan kurang lebih prosesnya itu 1 tahun. Mungkin buat beberapa orang proses ini tuh adalah waktu yang panjang, tapi entah kenapa aku tuh merasa bahwa ini tuh proses yang sangat singkat dan sangat indah, karena ternyata bukan aku yang menunggu kapan waktunya aku untuk pelayanan, tapi ternyata dalam proses itu Tuhan sedang mempersiapkan hatiku, Tuhan sedang mempersiapkan aku untuk bisa menjadi worshiper yang benar, untuk bisa menjadi pelayan, memiliki hati seorang penyembah, sama seperti yang aku minta Tuhan. Dan sampai sekarang pun aku juga masih terus belajar gimana sih Tuhan caranya untuk menjadi seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi buat teman-teman semua yang udah mendapat kesempatan untuk pelayanan, yuk mari sama-sama kita melayani Tuhan sepenuh hati kita. Kita bangun hati seorang penyembah kepada Tuhan. Dan buat yang belum dapat kesempatan untuk pelayanan, mari kita siapkan diri kita, dan kita terus saja persiapin diri, minta ke Tuhan, sampai waktunya tiba, Tuhan akan menjawab setiap kerinduan kita. Terakhir, aku mau bagiin 2 ayat untuk kita semua, dari Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Jadi yuk, mari sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Thank you guys.